kita akan berbincang dengan tamu spesial dari bumi Melayu. Kurang lebihnya bahwa untuk menjaga negeri ini memerlukan penggawa-penggawa ataupun orang-orang yang jago atau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pembelajar. Bergabung lagi dengan Lemdiklat Talk, satu-satunya podcast yang membahas mengenai pendidikan dan pelatihan Polri di Indonesia. Dan hari ini kita akan berbincang dengan tamu spesial dari bumi Melayu, KSPN Jambi. Kita sambut Komisaris Besar Polisi Franky Yusandi, SIK MA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat dan bahagia. Harus bahagia. Kenapa Pak KSPN Jambi menyampaikan bahagia? Karena setiap harinya Pak KSPN Jambi dan staf bersama-sama korve, perpustakaan, lapangan, dan lain sebagainya. Salut untuk KSPN Jambi. Bisa jadi contoh, Pak. Siap. Bapak, sejujurnya saya tidak riset secara mendalam mengenai latar belakang Bapak. Berkenan Bapak memperkenalkan diri sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai tema hari ini, Kampus Hijau, Sehat, dan Bahagia. Monggo Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Franky Yusandi, SIK MA. Saya lulus dari Akademi Kepolisian tahun 1996. Jadi saya akpol setahun 96. Kemudian pendidikan terakhir kami kemarin di Sespimti Polri Angkatan 33 tahun 2024. Kemudian kalau untuk riwayat penugasan Bu, kebetulan sebelum di Jambi, kami di Polda Lampung, sama sebagai kepala sekolah juga, kurang lebih 11 bulan kami di sana. Sebelumnya lagi kami di Pusjarah Polri, selaku Kepala Museum Polri. Kemudian sebelumnya lagi kami di Polda Sumut, Wakil Direktur Narkoba di sana. Sebelumnya lagi kami sempat di WKSPN Polda Sumut, kurang lebih 4 bulan. Sebelumnya lagi kami di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kurang lebih 4-5 tahun terakhir di situ Bu, penugasan yang diberikan oleh pimpinan kepada saya. Kebetulan ini nanti mungkin juga ada dari Polda Lampung juga, SPN Polda Lampung. Bapak, sejatinya Bapak itu sudah mengenal lembaga pendidikan ketika menjadi WKSPN Polda Lampung ya Bapak ya? Ya betul, kebetulan selepas kami menjabat sebagai Kasatwil, kami diberikan amanah menjadi WKSPN di Polda Sumut. Saat itu, Polda Sumut. Polda Sumut. Saat itu masih di SPN lama di Sampali. Kemudian kami sempat mempersiapkan perpindahan ke lokasi yang baru di Hinai, daerah Langkat. Dan setelah itu kami bergeser ke Direktorat Narkoba di Polda Sumut. Disitulah pertama kali mengenal seluk-beluk pendidikan dulu sebagai siswa, dan pada saat itu kami baru tahu, ternyata seluk-beluk di pendidikan tuh bukan jam kerja, ternyata 24 jam juga ininya, siklusnya dan operasionalnya gitu Bu Sui. Dulu yang pertama kesan saya pertama dengan lembaga pendidikan di SPN seperti itu. Siap. Ternyata Bapak bukan orang baru di dunia pendidikan dan pelatihan Polri, dan testimoni dari pelaku bahwa dunia Satdik Polri tidak semudah itu, bahkan bisa disamakan dengan kesibukan di Satwil ya Bapak ya? Ternyata begitu Bu. Jadi dulu sebelum saya masuk ini kilas balik sebentar,
di SPN sambil istirahat setelah Kasatwil gitu. Nah ternyata ketika kita dalami, ternyata dinamikanya siklusnya tuh juga, wih ini sampai ya hampir dibilang 24 jam Bu, betul gitu. Dari pagi siang mengikuti kegiatan siswa. Ternyata seksi juga kok di Satdik Polri itu pekerjaannya seksi juga. Ya kalau dibilang tuh ya. Ya lanjut Pak, silakan. Ya apa namanya? Kalau ditanya sama rekan-rekan, kok di dunia pendidikan seperti itu ya? Ya nggak tahu ya. Ternyata perjalanan hidup kita, karir kita, membawa kita ke dunia pendidikan ini juga apa namanya? Juga tidak disengaja gitu kan mungkin. Cuma kalau ditawarin karir gitu mau nggak ke SPN atau dunia pendidikan mungkin agak banyak gak maunya gitu. Tapi ya ternyata kita jalani membawa ketenangan juga sebenarnya, dan kita juga bisa berpartisipasi, berkontribusi terhadap organisasi dengan menyiapkan calon-calon anggota Polri sesuai dengan harapan pimpinan, sesuai dengan moto dari Lemdiklat Polri, mahir, patuh hukum, terpuji dan unggul. Dan itu membawa apa ya satu sisi bangga saya juga dalam menjalani karir ini gitu Bu. Siap. Terima kasih atas kebanggaannya Bapak. Kita melangkah ke semboyan SPN Polda Jambi Pak. Kalau saya baca di lambangnya, di logonya itu ada semboyan Jago Negeri, Bangun Jayo. Sejarahnya SPN Jambi itu bagaimana sih Pak sebenarnya? Ya, betulan kami juga baru di sini kemarin. Alhamdulillah 13 Januari kami diserah terimakan dengan pejabat yang lama. Kemudian kebetulan yang kami pelajari juga histori dari SPN yang di Jambi ini, SPN Polda Jambi. Nah, termasuk yang menarik adalah simbol itu. Jadi kurang lebihnya bahwa untuk menjaga negeri ini memerlukan penggawa-penggawa ataupun orang-orang yang jago ataupun terampil sehingga nanti negeri ini menjadi makmur, aman dan tentram. Kurang lebih kalau saya pahami kurang lebih moto tersebut begitu. Kemudian sedikit mengulas bahwa Polda Jambi ini merintis SPN di tahun 2000, mulai tahun 2000 dengan mencari pengadaan tanah dan lain-lain. Kemudian mulai dibangun cukup cepat juga, kurang lebih dimulai 2023 dan tahun 2024 ini sudah memulai proses pendidikan yang pertama sehingga menghasilkan angkatan pertama itu di tahun 2024 untuk SPN Polda Jambi kurang lebih 90 lulusan, dan sampai dengan tahun ini 2025 dengan lulusan yang terakhir kemarin gelombang 2 tahun 2024 ini kurang lebih sudah sekitar 5.713 lulusan yang dihasilkan dari SPN Polda Jambi. Demikian di sini. Baik, menarik ternyata dari sejarah SPN Polda Jambi dengan semboyan yang sangat mulia, ingin mengamankan tanah air dengan membangun kepercayaan masyarakat sedemikian rupa. Begitu kira-kira ya Bapak? Kurang lebih begitu. Jadi dengan petugas-petugas, dengan orang-orang yang terampil, ini akan dapat menjaga ketentraman, tata tertib sehingga negeri ini menjadi kurang lebih makmur begitu Bu. Jadi moto inilah yang menginspirasi teman-teman di SPN ini bagaimana menyelenggarakan pendidikan dan latihan itu sehingga lulusan-lulusannya menjadi orang-orang yang mahir, terpuji dan unggul. Demikian. Siap. Sahabat pembelajar, apa sih program kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh SPN Polda Jambi saat ini? Untuk yang dilaksanakan untuk tahun 2025 ini, kebetulan kalau untuk pendidikan pembentukan sesuai dengan program terkini dari Lemdiklat Polri dan rencana dari SSDM Polri, itu kita akan memulai pendidikan pembentukan di awal Agustus 2025.
Nah, kemudian yang dilaksanakan saat ini adalah pelatihan-pelatihan berupa pelatihan kewilayahan, kemudian pendidikan pengembangan spesialisasi atau Dikbangspes selama 3 gelombang, dan juga nanti ada pelatihan manajemen operasional tingkat Polsek. Sebelum nanti di bulan Agustus kita membuka pendidikan pembentukan untuk Bintara Polri tahun anggaran 2025-2026 begitu Bu Siwi. Siap. Berarti sepanjang tahun tidak ada waktu kosong untuk SPN Polda Jambi mendidik, melaksanakan pendidikan dan pelatihan ya Bapak? Ya, kebetulan begitu. Mungkin nanti ada jeda di bulan Maret, bulan puasa, sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami dari Lemdiklat Polri, mungkin seluruh jajaran di bulan Maret, dan alhamdulillah juga mungkin nanti bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi rekan-rekan yang di lapangan, kalau menganggap di SPN itu nganggurnya banyak, salah ya, salah. Pekerjaannya penuh 1 tahun full. Salah. Saya membaca sebagian kegiatan yang sudah dilakukan oleh SPN Polda Jambi, dan ternyata SPN Polda Jambi sudah memiliki inovasi-inovasi untuk pelaksanaan diklat. Boleh disampaikan kepada kami Bapak, kira-kira program unggulan dan inovasi SPN Polda Jambi apa Pak? Baik, terima kasih Bu. SPN memang di bawah kepolisian daerah Jambi, namun demikian bahwa program-program yang dilaksanakan kami mendasari rujukan dari Lemdiklat Polri, baik program kurikulum maupun waktu yang sudah ditetapkan oleh Lemdiklat Polri. Termasuk juga program-program prioritas dengan pimpinan Bapak Kalemdiklat Polri saat ini, yaitu antara lain kampus unggul, kampus integritas, kampus hijau, sehat, bahagia, dan kampus modern. Kami selaku KSPN berusaha untuk menjabarkan dan melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Bapak Kalemdiklat Polri, yang tentunya ini juga nanti akan dilaksanakan di seluruh SPN-SPN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk di SPN Jambi sendiri, saya melihat keunikan-keunikan maupun kekhasan-kekhasan yang ada di SPN Polda Jambi. Nah, kemudian memang belum bisa berbuat banyak, baru berencana-berencana, dan dari sebagian rencana tersebut kita sudah mulai rintis. Di kaitan kampus hijau, sehat, dan bahagia, kebetulan lahan kami ini 28, sekian hektar. Namun dari 28 tersebut, kurang lebih 4 hektar ini, sementara kami masih kerjasamakan atau dipinjam-pakaikan dengan salah satu universitas di Jambi, yaitu Universitas Jambi namanya, seluas kurang lebih 4 hektar. Dan proses pengalihan sertifikat ini masih dalam pengurusan di Biro Logistik Polda. Nah, dengan luasan yang kurang lebih 24 itu, dan ada beberapa kendala, diantaranya memang dukungan anggaran untuk perawatan. Tapi kalau kita bicara kendala-kendala kan, ya semuanya kendala gitu. Kita harus punya apa sih, kamu strategi atau terobosannya untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Kalau cuma ngomong kendala, ya semua kendala gitu. Bukan hanya di SPN Jambi saja seperti itu. Nah, salah satunya yang saya lakukan di sini adalah menimbang dari sekian banyak gedung. Kebetulan kami punya 9 gedung barak dan 9 kelas. Dan masing-masing gedung ini ada 2 sayap. Jadi kapasitas kami di sini 18 pavilion barak dan 18 kelas, 450-an dan sampai 500 siswa. Namun demikian, siswa-siswa yang dididik di SPN Jambi, kalau saya merunut ke belakang, ini masih di bawah kapasitas yang ada. Sehingga beberapa bangunan ini dan tidak digunakan. Nah, salah satunya yang kami lakukan di sini adalah melakukan pembersihan awal. Jadi seluruh gedung yang ada kami bersihkan dulu, kemudian yang tidak dipakai kami lock, kami kunci,
sehingga tidak ada sampah maupun hewan yang masuk. Nah, ada yang unik di sini, Bu, bahwa lingkungan SPN Jambi ini masih banyak pepohonan, masih menjadi habitat populasi, mohon maaf nih, binatang kera atau monyet gitu. Nah, jadi kadang-kala memang ada sisi bangunan yang rusak, terutama plafon. Ini plafon ini karena binatang-binatang ini, monyet ini kadang-kala mendatangi kami di SPN gitu. Terutama pada saat jam-jam makan, siswa mereka ini masuk datang ke SPN demikian. Nah, ini gedung kami bersihkan seluruhnya, istilahnya kami lock, status quo, tidak digunakan, dan sedangkan yang gedung-gedung digunakan ini dilakukan perawatan rutin. Kemudian kami juga punya satu mes yang cukup representatif, kapasitas 60, dan ini sedang akan dilakukan revitalisasi. Untuk rencana kami jadikan bangunan nanti untuk mes-mes pelatihan perwira, seperti itu, kapasitas 60, dan Polwan. Kami masih prihatin pada saat di Bangspace ini kami tidak bisa maksimal menyiapkan puspon karena memang itu nanti ke depan insya Allah ketika ini jadi untuk teman-teman yang Polwan melakukan pelatihan maupun di Bangspace ini sudah bisa mendapatkan akomodasi yang nyaman. Nah, kemudian ada juga peluang kita punya GOR yang cukup baik, gedung olahraga cukup besar, cukup baik, dan kita lagi mengkaji peluang untuk dengan KPKNL kita akan coba untuk PNBP-kan secara sewa, karena untuk klub-klub olahraga dan maupun lainnya ini akan bisa menggunakan aset milik SPN. Ini sedang dalam proses, karena ketika tidak digunakan dan nanti akan rusak sendirinya cukup disayangkan, sehingga kami akan mencoba ini sehingga aset yang ada di SPN bisa berkontribusi untuk organisasi atau maupun negara seperti itu. Kemudian untuk kaitan dengan integritas, kampus integritas maupun kampus unggul, ini saya melihat masih ada beberapa hal yang masih bisa kita tingkatkan di SPN Jambi. Peluangnya ada dan potensinya ada. Yang pertama adalah kita menindaklanjuti program Pak Kalemdiklat, yaitu dialog peradaban. Kebetulan ada siswa di Bangspace dan ini akan kita lakukan. Mereka kemarin sudah kita berikan arahan. Kemudian peningkatan literasi sesuai arahan pokok arahan Pak Kalemdiklat Polri gitu. Nah, untuk literasi ini yang bisa kami lakukan pertama revitalisasi perpustakaan. Kami melihat bahwa gedung perpustakaan secara konstruksi masih bagus, baik interior maupun eksterior, namun memang sepertinya lama tidak disentuh. Nah, akhirnya kemarin bersama rekan-rekan di sini kita lakukan pembersihan di gedung perpustakaan. Dan ternyata tidak cukup satu hari, kita masih punya mungkin 2-3 tahap lagi, sehingga nanti perpustakaan ini bisa menjadi suatu ruang literasi di SPN Jambi. Dan saya melihat koleksi bukunya cukup menarik, buku-buku umum. Selain buku-buku modul-modul maupun hanjar-hanjar yang memang tersedia, saya melihat koleksi di sini cukup banyak dan judulnya menarik. Nah, kemudian juga ini masih berpotensi literasi ini menjadi sebuah galeri Polri. Jadi terinspirasi pada saat kami di Museum Polri, ya Museum Polri, Museum Polri. Ini ada beberapa sisi panel yang kita bisa bawa ke SPN gitu untuk mengenalkan sejarah Polri ini seperti apa. Karena yang saya khawatirkan bahwa generasi-generasi sekarang ini dikhawatirkan, atau saya khawatir ini nggak paham bahwa Polri ini sebuah organisasi yang tua, yang lama, dan dia besar seperti itu. Sehingga ketika mereka memahami ini, harapan dari kami adalah mereka bisa menjaga marwah dari organisasi Polri seperti itu. Layak untuk dijunjung tinggi, dijaga marwahnya, dan terhormat di mata rakyat seperti itu. Bahwa sejatinya Polri dibentuk juga bersama-sama, perjuangan bersama rakyat gitu, seperti itu. Nah, inilah nilai atau core value yang kami coba untuk
bangun di sini sejalan dengan kebijakan atau program Bapak Kemdiklat, literasi, kemudian juga galeri seperti itu. Dan potensinya ada, gedungnya ada, tinggal bertahap nanti kami coba susun. Nah, kemudian juga media. Media kami coba benahi di sini. Sekali lagi dengan melihat aktivitas Bapak Kemdiklat Polri membuat literasi dan men-share itu sehingga lebih banyak publik melihat program-program Kemdiklat Polri. Kami juga mencoba membenahi itu dan kita mulai dari melengkapi peralatan-peralatan yang belum seperti di Kemdiklat Polri. Nah, di sini nih memang ya kami coba lengkapi dulu kamera atau yang ada yang bisa kita pergunakan sehingga kualitas dari tayangan media ini bisa cukup menarik untuk dilihat oleh publik. Kurang lebih segitu Bu Siwi yang ini kami coba kerjakan di bidang program kampus unggul maupun kampus integritas. Demikian. Siap. Bapak secara gamblang tadi Bapak sudah menjelaskan tindak lanjut SPN Polda Jambi terhadap program prioritas Diklat Polri 2025. Khususnya tadi sudah disebutkan beberapa diantaranya adalah kampus unggul, kampus modern, kampus integritas, kampus hijau, sehat dan bahagia gitu. Untuk kampus hijau, sehat dan bahagia, saya penasaran tuh Pak ya, pendidikan di SPN Polda Jambi bareng sama monyet-monyet tuh kayaknya asik tuh. Kayak berlibur di Bali gitu. Iya betul itu. Saya juga unik begitu di sini. Saya bilang ini yang pertama saya lihat kenapa plafon terutama di sarana prasarana barak maupun ruang makan yang kebetulan berada di area belakang SPN gitu. Ini kok banyak plafon yang bolong-bolong, saya bilang gitu. Padahal sebelah-sebelahnya itu plafonnya memang nampak baru dicat kurang lebih setahun 2 tahun, tapi kok banyak yang bolong gitu, satu area bolong. Kemudian lampu-lampu, jadi saya juga masa lampu bisa masa monyet bisa nyopot lampu, bisa dan di sini. Jadi inilah pengalaman unik yang saya temukan. Jadi mereka tuh manjat ke tiang-tiang tiang-tiang PJU gitu pun ada, dia bisa putar. Bahkan kita cerita kalau teman-teman di sini, dan jangankan lampu, spion mobil juga bisa copot. Wah, masa saya bilang spion mobil bisa, jadi saya putar-putar, itu bisa lepas. Nah, memang ada kendala juga dengan program ketahanan pangan kemarin, termasuk gangguan ini, kita nggak bilang hama sih, tapi memang gangguan gitu. Jadi teman-teman ketika pencanangan ketahanan pangan di SPN Jambi oleh kepala SPN yang lalu, dan teman-teman menanam terong. Jadi nanam terong, suatu saat, suatu pagi ketika sudah mulai tumbuh daun, itu kalau nggak salah 3 petak itu habis. Gitu. Bahkan 1 petak itu, mana videonya coba saya lihat, bilang gitu. 1 petak itu bersih, daun-daunnya juga nggak ada. Saya bilang, ini masa mereka bisa ngambil bersih gini gitu. Tapi yang di 2 petak memang ada bekas-bekas. Sehingga sekarang, ini bulan lalu kami mulai menanam cabai. Nah, kita menanam cabai merah di lahan yang kemarin rusak oleh gangguan hewan. Nah, kita tanam cabai dan sampai sekarang udah mulai tumbuh bagus. Dan kalau kondisi baik, bulan depan atau setelah Lebaran kita bisa panen cabai di SPN. Bapak, karena tema kita kali ini adalah kampus integritas, satu saja yang ingin saya tanyakan kepada Pak KSPN Polda Jambi. Ya. Menjadi ikon kebinekaan, toleransi, anti narkoba, anti korupsi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh SPN Polda Jambi, Bapak? Selain dari literasi yang diberikan, kemudian ada waktu jeda pengasuhan, ini kita
sampaikan kepada para pengasuh seperti itu. Kalau kegiatan Gaktiplin seperti itu dari Provos itu terjadwal, Bu, untuk kegiatan-kegiatan pemeriksaan integritas seperti itu. Nah, kemudian dalam kegiatan pengasuhan ini juga kita sampaikan literasi-literasi tentang hal-hal seperti itu, anti narkoba dan lain sebagainya. Dan ini juga harus dicontohkan oleh teman-teman yang berlaku sebagai pendamping maupun gadik, bagaimana mereka tepat waktu. Ketika pelajaran dimulai jam 7, kebetulan di Bank Spes ini kadang-kadang tepat jam 7, teman-teman dari gadik lokal SPN harus hadir 10 menit sebelumnya minimal, seperti itu. Sehingga siswa atau peserta didik di Bank Spes ini dia melihat teladan bahwa gadiknya sudah hadir di kelas, seperti itu. Kemudian jam-jam istirahat maupun jam selesai pelajaran, walaupun kadang jam pelajaran dari pusat sudah selesai, masih ada jeda waktu. Nah, inilah kesempatan bagi gadik untuk menyampaikan pengetahuan-pengetahuan lokal tentang yang ada di seputaran Jambi. Sehingga waktu yang dialokasikan ini berjalan efektif dan bisa optimal. Dan peningkatan kemampuan terhadap gadik, instruktur, pengasuh ini sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pendidikan yang akan digelar. Demikian. Itu kurang lebih yang kami lakukan untuk dalam mengimplementasikan kampus integritas. Selain tersebut juga poin penting dari integritas adalah transparansi. Transparansi kemudian juga performance daripada administrasi seperti itu. Transparansi ini dari mulai yang simple absen, baik absen gadik maupun peserta didik, kemudian pada saat pemberian hak-hak kepada peserta didik ini kami sampaikan, kemudian mereka juga bisa melihat dan tentunya didokumentasikan. Kurang lebih itu, Bu, untuk kampus integritas. Siap. Setidaknya pendidik maupun pengasuh di SPN Polda Jambi berusaha untuk menjadi role model dulu sebagai ikon integritas ya Bapak. Betul ya. Siap. Dan kami sempat juga melihat beberapa apa yang dicontohkan Bapak kalian di Klat, itu bahwa performan dari pengasuh itu cukup memberikan pengaruh penting kepada peserta didik. Ya. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu kami sempat di ruangan beliau melihat bagaimana pendidikan di US Navy, US Army seperti itu, bahwa pelatih-pelatih itu kita lihat sikap tampangnya cukup korek, dia baju rapi, performa rapi, kemudian cara memberikan instruksi clear, jelas, gitu. Dan ini mendukung nanti ke arah kekerasan, gitu. Kekerasan di lingkungan pendidikan. Ini kan cukup menjadi isu yang kalau tidak kita antisipasi akan menjadi potensi kerawanan seperti itu. Bahwa tegas itu tidak selalu identik dengan kekerasan. Demikian yang sampaikan Bapak Karol Diklat seperti itu. Jadi mencontohkan tegas itu verbal, tidak kasar, dia memberikan instruksi clear, ketika siswa berbuat salah, sampaikan kesalahannya seperti itu, ketika mereka sudah sadar, menyadari kesalahannya, disampaikan lagi apa yang harus kamu lakukan untuk berbuat benar. Sebenarnya poinnya adalah seperti itu. Metodenya, ini yang kita coba sampaikan ke pengasuh, pendamping, dan seluruh teman-teman di sini, agar mereka siap, nggak kaget nanti ketika menghadapi pendidikan pembentukan yang di bulan Agustus. Demikian di sini. Baik, Bapak ngobrol dengan Bapak itu keasikan sampai nggak berasa 30 menit, padahal durasinya harusnya tidak sampai. Ya. Dengan sangat berat hati, saya akan menyelesaikan sesi ini, Bapak. Sekali lagi terima kasih untuk KSPN Polda Jambi dan seluruh keluarga besar SPN Polda Jambi atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sampai dengan saat ini. Bapak,
Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin, sama-sama sehat Bu Sylvia ya. Mengakhiri podcast ini, selamat ulang tahun KSPN Polda Jambi. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan sukses dalam karir. Amin, Terima kasih sama-sama. atas bincang-bincangnya pagi ini Bapak dan sahabat pembelajar. Selesai sudah sesi podcast kita kali ini dengan KSPN Polda Jambi. Kita bertemu dengan podcast lainnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.